Latih petir. Jadi dewa, aku naik dewa hari ini, mencapai raga dewa di sini, panggil petir. Yunge, kenapa kau hancurkan kenaikanku? Kakak seperguruan, aku sudah lama menanti hari ini. Hari ini, saat kau berada di titik terlemahmu, aku kan merebut akar sucimu. Mimpi saja, biarpun aku harus mati bersamamu, takkan kubiarkan kau berhasil. Apa yang terjadi? Bukankah aku gagal lewati ujian? Makanlah yang banyak. Terima kasih, Ibu. Kakak perempuan. Jangan go wude, kau akan mati. Mengenaskan. Sialan, gadis liar dari pedesaan, beraninya kau memukulku. Matilah kau. Benar-benar sialan, mati sebelum aku puas bermain. Pengawal, bawa wanita rendah ini, gantung dia di balok atap. Jika ada yang bertanya, katakan dia gantung diri. Aku masuk ke dalam reinkarnasi, jadi putri sah kediaman PM yang dibenci, sudahlah, malah ditindas oleh seekor kodok buduk. Keterlaluan. Kau pikir aku gadis suci sekte Shuan adalah orang yang lemah? Lihat bagaimana kuhancurkan kepalamu. Lihat saja akan kuhancurkan kepalamu. Dasar kau perempuan kurang ajar, beraninya kau pura-pura mati, akan kukupas kulitmu. Diam, Hahaha, si cantik, apa kau sedang merayuku sekarang? dia tidak terdiam. Gawat, tak kusangka energi rohku sangat lemah. Berani-beraninya kau lari, cepat kemari. Perempuan sialan, tangkap dia. Baik, Dia di sana, cepat kejar. Kejar. Bicara, siapa yang mengirimmu? Orang ini ternyata memiliki takdir raja. Dengan bantuan takdir ini, pemulihan energi rohku sudah di depan mata. Tunggu, aura kematian terpancar. Dia sepertinya akan segera mati. Apakah kau terlahir dengan racun di tubuhmu? Kambuh sekali setiap bulan. Setiap kali rasa sakitnya tak tertahankan, seperti digigit semut. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi kau harus membantuku. Raja ini sudah lama sakit dan tak tertolong. Aku ingin melihat bagaimana kau membantuku. Tentu saja dengan cara ini. Jadi ini caramu, beraninya kamu. Uhuk, energi rohku sudah habis. Jadi harus dihisap keluar. Lihatlah tanda hitam di dadamu. Sudah memudar kan? Aneh, dadaku tidak sakit lagi, bahkan terasa segar bugar. Apa dia benar bisa mengobati? Aku murid sekte Shuan. Penyakitmu itu hanya aku yang bisa sembuhkan. Wanita murahan, aku tahu kau di dalam, cepat keluar sekarang. Gawat, si kodok itu mengejarku untuk pulihkan energi roh. Harus pinjam takdir raja. Tuan, ayo kita buat kesepakatan. Aku akan sembuhkan penyakitmu, kau jadi suamiku. Tidur denganku setiap malam. Bagaimana
Apa aku harus menyerahkan diri? Kau sudah sakit parah, 3 bulan lagi. Kau akan mati mendadak. Menyerahkan diri, jangan mimpi. Setelah kau sembuh, kita akan cerai damai. Bekerja sama denganku, kau takkan rugi. Baik, setuju. Pewaris. Kereta ini bukan sembarangan. Apa kita harus menyerang? Aku putra jenderal besar Go. Di wilayah ibu kota ini, aku yang berkuasa. Siapapun yang berani cari mati saja, serang. Wanita murahan, di belakangku, masuk ke kereta pria asing, akan kuhukum kerangkeng kau. Lancang. Sialan, bajingan mana yang berani memukulku? Rajamu? Gawat-gawat, aku benar-benar dalam masalah sekarang. Beraninya kau mengadang kereta pangeran ini. Kau cari mati. Pangeran, aku adalah putra jenderal besar Go, keponakan tersayangmu Go kecil. Ini benar-benar musuh teman sendiri, tolong jangan salah paham. Tadi itu pelayan pribadiku menyelinap ke dalam tandu Anda. Aku sedang mencarinya. Mohon bantuannya pangeran, serahkan dia kepadaku. Itu dia adalah wanitaku. Cuy, wajahmu terlihat sangat suram, napasmu seperti babi. Kau terlihat seperti orang yang cepat mati. Aku tidak mau menjadi wanita, siluman katak sepertimu. Dasar kau budak murahan, beraninya di depan pangeran, bicara sekasar itu, kau telah menyinggung pangeran. Kau cari mati? Tampar dia. Baik. Pangeran, kenapa Anda memukulku? Yang harus dipukul itu budak murahan ini? Memang kau yang harus dipukul. Pangeran, Anda malah membantunya. Anda sungguh keterlaluan demi seorang wanita. Mungkinkah Anda seorang pangeran wali ingin merebut selirku? Jika ia memangnya kenapa? Ku beri kau kesempatan, tampar dia. Lelucon, dia hanyalah seorang gadis liar dari pedesaan. Meski punya 10 nyali pun, dia tidak akan berani memukulku. Dasar kau pelayan rendah, keluarga Su mengirimu untuk menghangatkan ranjangku, beraninya kau melawanku? Akan kupenggal kepalamu jadi pispot, pengawal, serang. Mulutmu penuh kata-kata kotor, baunya sangat busuk, karena kau tidak mau tunduk. Biar ku beri kau pelajaran yang lebih hebat. Kau, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Biar ku beritahu kau, aku adalah putra jenderal besar. Wanita murahan, beraninya memukulku, akan kubuat kalian hutang nyawa. Lihat betapa marahnya si kodok itu. Ayo kita Pangeran, saya sudah cari tahu. Wanita ini baru kembali dari pedesaan. Dia putri sulung kediaman PM. Ke kediaman PM. Antar dia pulang. Baik. Wanita ini agak aneh. Apa aku benar-benar harus menepati janji, meminta izin kaisar untuk menikahinya? Dengar, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus menikah dan berkeluarga. Kalau tidak, setiap hari bertarung di medan perang yang berbahaya. Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada mendiang Ibu Suri? Kakak kaisar terus mendesak pernikahanku.
Menikah dengan wanita di depanku ini sepertinya bukan pilihan yang buruk. Rajamu, kita sudah sampai di kediaman PM. Antar nona muda ini pulang. Baik. Wanita sialan, menikah dengan Gowude sebagai selir itu, kehormatan. Tak disangka kamu berani mempermalukan putra jenderal di jalanan. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Sukita? Kamu yang menyiramnya. Memang aku yang menyiramnya. Memangnya kenapa? Begini, Beraninya kamu memukulku. kalian semua bersekongkol melawanku. Makanya aku memukulmu. Aneh. Kenapa dia seperti orang yang berbeda? Suking Yao, kamu hanyalah gadis desa kampungan. Apa kamu ingin memberontak? Aku ini putri bangsawan kediaman PM. Suking Yao. Berani sekali kamu. Sampai hati memukul adik perempuanmu. Putri dari seorang selir rendahan tidak pantas disebut adikku. Lancang. Dasar kau wanita rendahan, beraninya tak tahu sopan santun, memukul ibumu sendiri, sama seperti bundamu yang sudah mati itu, begitu sombong dan angkuh. Menindas semua orang. Bundaku putri bangsawan kediaman Shang. Statusnya sangat mulia, posisinya sangat terhormat. Kau hanya pelayan penggoda, tak pantas menyebut dirimu ibuku. Kau pikir kau siapa? Apa yang kalian ributkan? Baru kembali dari pedesaan, sudah membuat semuanya kacau balau, benar-benar tak sopan. Pak Tua, kau datang tanpa tahu kebenaran, tanpa membedakan benar dan salah. Langsung bilang, ini salahku. Sudah terbiasa pilih selir, sampai tak tahu siapa yang berkuasa. Lancang. Aku ini ayahmu. Dulu mereka bekerja sama menjebak bundaku. Kau tak tahu mana yang benar. Membuangku sendirian ke pedesaan, membuangku selama belasan tahun. Sekarang aku sudah kembali. Kau malah langsung menjualku pada si brengsek Gowude itu menjadi selir pemuas nafsu. Dia hanya seorang putri selir. Tapi kau manjakan seperti permata. Apa hakmu menyebut dirimu ayah? Omong kosong. Putra Jenderal Gowude, setara dengan kediaman kanselir kita. Ibumu sudah berusaha keras mencari keluarga yang baik untukmu. Kau tak tahu berterima kasih, malah berani membangkang. Jika keluarganya begitu baik, kenapa tidak berikan pada adikku saja? Adik perempuanku dan Gowude, yang satu bermuka licik, yang satu bermata pencuri, sangat cocok sekali. Kakak perempuan, kau keterlaluan. Ayahanda melakukan ini demi kebaikanmu. Tapi kau bicara begitu pada ayahanda. Apa kau tidak takut kena kualat? Pengawal, seret dia keluar, kurung di gudang kayu bakar. Tubuh ini sangat lemah. Sisa energi roh ini hanya cukup untuk meramal dan bertahan, tidak bisa menyerang balik. Ini terlalu pasif. Kalian mau apa ke sini? Tuan Besar menyuruhku untuk mendidikmu dengan benar. Suking Yao, kau tidak hormat pada ibu sah. Kurang ajar, pengawal, tuangkan air cabai. Apa yang mau kalian lakukan? Kakak perempuanku tersayang, bukankah tadi kau sangat sombong? Bagaimana? Suka dengan hadiah besar dari aku dan bunda. Hari ini, aku akan memberimu dasar wanita rendah. Pelajaran tentang aturan, agar kau tahu di keluarga Su. Siapa yang berkuasa, lakukan. Kau Putriku, kenapa bibirmu bengkak? Ada apa dengan bibirku? Sakit sekali, sangat pedas. Air, cepat beri aku air. adik perempuan, bibir mungilmu itu sungguh unik. Apa itu? Kau, pasti kau yang melakukannya. Beraninya kau menghinaku. Apa yang mau kau lakukan? Beraninya kau tertawa. Teruslah tertawa. Tertawalah, teruslah tertawa padaku. Rambutku. Rambutku. Bunda, ada apa denganmu?
Dasar kau penyihir. Bawa dia ke aula utama. Panggil pewaris Gu. Lepaskan aku, jangan. Putriku, kau mau apa? Meminjam tangan orang lain. Zhuo Beishuan, kapan sebenarnya kau akan menikahiku? Tanpa dukungan keberuntunganmu, energi rohku akan segera habis. Sudahlah, biar aku meramal saja. Zhuo Beishuan sudah masuk istana. Baik, Xuan. Tugasnya sudah selesai. Hal yang Kaisar perintahkan, sudah aku selesaikan. Bagus, bagus, bagus. Oh ya, benar. Urusan pernikahanmu, apa ada kabar? Kau sudah cukup dewasa, sudah saatnya berkeluarga. Kakak Kaisar, aku menyukai putri bangsawan kediaman PM Su. Mohon berikan restu pernikahan. Hahaha. Akhirnya kau jatuh cinta juga. Tak sangka kau yang suka wanita dan punya sifat bermain cinta. Ternyata punya wanita idaman. Baiklah adikku, tenang saja. Aku akan segera beri perintah. Terima kasih. Bagus sekali. Zhuo Beishuan akhirnya akan menikahiku. Siapa berani menikahimu? Pangeran sudah bosan padamu. Masih saja bermimpi di siang bolong? Kenapa kau ke sini? Aku datang tentu untuk menjadikanmu selir. Pergi, jangan sentuh aku. Tenang, aku takkan cuma menidurimu, aku akan menikahimu dan bersenang-senang hahaha. Kakak perempuan, bersyukurlah. Anak haram dari pedesaan sepertimu bisa mendapatkan tuan muda Gou, keturunan jenderal yang mau menikahimu. Itu sebuah kehormatan bagimu. Lancang. Aku adalah tunangan rajamu, beraninya kau menyentuhku. Hahaha. Dia bilang dia permaisuri raja. Kakak perempuan, kau pasti sudah gila. Mana mungkin orang sepertimu pantas menikahi rajamu? Sombong sekali. Yang mulia rajamu jika ingin menikah, pasti akan menikahi Lan Er kami, putri bangsawan dari kediaman PM yang sah ini. Mana mungkin dia akan menikahi wanita desa rendahan sepertimu? Kau benar-benar mengira pangeran membantumu di jalan hari ini, lalu akan menikahimu? Pangeran tidak pernah dekat dengan wanita, mana mungkin dia tertarik padamu? Dia sendiri yang menjanjikannya padaku. Dan aku baru saja meramalkan bahwa dia sudah dalam perjalanan untuk menjemputku. Meramalkannya. Dasar kau wanita penyihir. Kau pikir dengan trik kecilmu, kau bisa melakukan sesukamu. Yang mulia rajamu, mana mungkin menikahi orang sepertimu yang kurang ajar dan wanita murahan yang tidak tahu malu. Lihat saja nanti. Orang yang akan dia nikahi adalah aku. Dia sendiri yang menjanjikannya padaku. Rajamu itu hanya menganggapmu sebagai mainan saja, dan kau malah menganggapnya serius, pengawal? Siap. Apa yang ingin kau lakukan? Sumpal mulut pelayan murahan ini, bawakan aku cambuk itu. Hari ini dia mempermalukanku di depan umum. Aku akan membuatnya membayar hutang nyawa. Baik. Gou Wude, jika kau berani menyentuhku, Zhuo Beishuan tidak akan melepaskanmu. Oh ya, aku takut sekali. Rajamu tiba. Rajamu datang sendiri ke kediaman Perdana Menteri. Sungguh sebuah kehormatan. Silakan masuk. Kenapa rajamu datang? Dia bermesraan dengan si Jalang Sukingyao. Mungkinkah mereka benar-benar punya hubungan? Mana mungkin? Dia hanya anak haram dari pedesaan. Tak mungkin ada hubungan dengan rajamu. Rajamu pasti datang mencariku. Beberapa hari lalu di kuil Ganlu, aku tak sengaja menemukan dompetnya. Dia bertanya tentang asal-usulku, bahkan menatapku berkali-kali. Dia pasti terpesona kecantikanku dan jatuh cinta padaku. Putriku, apa perkataanmu ini benar? Bunda, kapan aku pernah membohongimu? Bagus, bagus. Putriku tersayang sangat beruntung. Sekarang, aku akan jadi ibu mertua pangeran. Dasar Jalang. Tunanganku sudah datang untuk membelakku. Lihat saja nanti keberanianmu.
Tuan Perdana Menteri, Baginda telah setuju menjodohkan putri Anda denganku. Pernikahan akan segera digelar. Kuharap segera bersiap. Berbesan dengan kediaman raja adalah kehormatan bagi keluarga Su. Kalau begitu, aku akan menunggu seserahan dari pangeran. Tentu saja. Kakak perempuan, bukankah katamu rajamu adalah tunanganmu? Tapi kenapa dia melamar? Justru diriku. Jangan terlalu percaya diri. Dia berani menciumku di depan umum. Bagus sekali. Akhirnya aku menyerap energi roh bintang raja asli, energi rohku. Akhirnya pulih. Terima kasih. Energi rohmu sudah pulih. Kenapa kau terlihat berantakan? Apa kau butuh bantuanku? Tidak perlu hal seperti balas dendam. Kerja sendiri jauh lebih memuaskan. Bukan begitu? Su Qingyao, lepaskan rajamu sekarang. Dia itu suamiku. Kau wanita murahan, berani merebut suami adikmu. Kau mau memberontak ya? Cepat lepaskan dia. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Di depan kami semua berani menggoda pangeran. Apa kau tidak tahu malu? Apa kau minta dihajar? Hei, Tuan besar, ada apa dengan Tuan muda Go? Dia seperti sedang kerasukan. pangeran tolong aku. Bunuh wanita murahan ini. Pergi. Ayah, pasti kakak perempuan berulah. Lihatlah dia. Benar, itu memang perbuatanku. Kau dan juga kalian berdua saling tampar wajah satu sama lain sampai aku merasa puas. Cepat berhenti. Bunda. Bunda, jangan pukul aku, ini sakit. Mama, jangan pukul aku. Sakit sekali. Aku akan melawanmu. Sakit bunda, jangan pukul aku. Mama juga tak mau memukulmu sayang. Ini semua gara-gara wanita murahan itu. Sudah puas memaki. Sekarang aku akan tunjukkan sesuatu yang lebih seru. Kau pelayan rendah. Kau. Jika kau berani, gunakan ilmu hitam padaku. Aku takkan melepaskanmu. Permainan seseru ini. Mana mungkin tanpamu? Bukankah kau suka menodai orang? Baiklah, hari ini aku akan membalasmu dengan caramu sendiri. Hehe, si cantik. Lepaskan aku. Rajamu, tolong aku. Tak kusangka dia suka balas dendam. Menarik. Tidak tahu malu. Di dunia adil ini, kau tega biarkan adik perempuanmu bermesraan dengan pewaris di depan umum. Begitu mesranya. Dasar kau makhluk berhati busuk. Kau makhluk berhati busuk. Aku... Berhenti. Berhenti. Apa yang terjadi padaku? Aduh, pangeran. Jangan halangi orang tua ini. Anak durhaka ini sangat kejam. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Su Qingyao, kau menindas adikmu. Tidak hormat pada orang tua. Apa kau masih menganggapku ayah? Hanya kau tak pantas jadi ayahku. Jangan lupa posisimu di kediaman PM ini. Bagaimana kau dapatkan? Itu karena engkau... Kau beraninya bicara begitu padaku. Kau tak hormat pada orang tua dan berani membangkang. Aku akan membunuhmu. Rajamu, aku tahu Anda baik hati. Tak tega ayahanda hukum kakak. Tapi kakak sekarang sangat kurang ajar, menghina ayahanda dan aku, juga bundaku. Lagi pula ini urusan kediaman Perdana Menteri. Sebaiknya Anda tidak ikut campur. Pengawal. 20 cambuk. 20 cambuk. Bukankah itu akan melukai kakak? Yang mulia rajamu, sebenarnya Anda tak perlu marah karena ucapanku. Bagus.
20 cambuk. Anggap saja pelajaran bagi anak durhaka ini. Terima kasih, Pangeran. Anak durhaka ini melanggar hukum klan, membuat rumah tangga tidak tenang. Hukuman kecil ini tidak cukup. Lebih baik bunuh saja dia. Pengawal, laksanakan hukuman. Baik, Yang mulia apa maksudnya ini? Apa ada yang salah? Kalianlah yang harus dipukul, karena dia adalah yang sebenarnya. Tunanganku. Ampun, rajamu. Rajamu, Rajamu, dia cuma gadis dari pedesaan yang rendahan. Kenapa Anda memilihnya jadi istri? Aku tak perlu jelaskan tindakanku pada kalian. Kami tak berani. Tak berani. Berani sentuh orangku lagi. Hukumannya bukan cuma cambukan. Lain kali, kepalamu akan melayang. Rajamu, aku takkan berani lagi. Takkan berani lagi. Nanti, aku pasti jaga Sukinyao baik-baik. Akan kuhormati dia seperti permaisuri. Ini bukan salahku, Pangeran. Ini semua dia. Ini salahnya dia yang menggodaku. Pangeran, anggap saja aku ini sampah. Tolong lepaskan aku. Kau andalkan barang kecil di celanamu itu untuk menindas para gadis. Lebih baik kubuat kau bebas nafsu selamanya, biar tak bisa ganggu gadis lagi. Sukinyao, apa yang kau lakukan padaku? Aduh, sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Bukan apa-apa, cuman membuatmu mandul saja. Kau wanita sialan. Aku putra kandung sah kediaman jenderal. Akan kubuat kau hutang nyawa. Kalau begitu coba saja. Pulihkan lukamu. Aku akan segera siapkan pernikahan. Tunggu kabarku. Pengawal, panggil tabib sakti ke sini. Periksa apakah calon nyonyaku terluka. Baik. untungnya hanya karena tubuh lemah, kekurangan darah. Jangan khawatir, orang tua ini akan beri resep. Pulih perlahan saja. Aneh. Tabib ini sepertinya sakit parah. Sepertinya tak lama lagi. Ayahanda, kenapa tabib sakti hanya periksa kakak perempuan? Anda dan bunda masih terluka. Kalian berdua sudah tua. Harusnya biarkan tabib sakti periksa. Anda dan bunda dulu. Benar Tuan Besar, wajahku ini masih terasa sakit. Ya cukup. Kalian pikir sembarang orang bisa undang tabib sakti. Jangan ikut campur. Ini orang yang rajamu undang sendiri. Aduh ayah, meski itu orang undangan pangeran, tapi tidak boleh hanya periksa. Sukinyao seorang saja. Lagi pula, bukankah dia cuma tabib? Entah apakah tabib sakti berkenan untuk periksa Tuan Besar dan putriku. Juga sebentar. Tidak berkenan. Tabib sakti, kasih tabib, tolonglah sedikit. Sudah kubilang tidak ya tidak. Kenapa kau ini berisik sekali? Aku. Apa-apaan sikapmu itu? Kau cuma tukang obat bau. Tukang obat bau. Hehe, orang tua ini sudah berpraktik puluhan tahun, menyelamatkan nyawa tak terhitung. Leluhurku adalah jarum maut yang tiada tara, tabib sakti Huatuo. Ternyata di kediaman Perdana Menteri kalian, aku dianggap orang rendahan begini. Apa? Anda adalah sosok legendaris itu. Tabib sakti istana kerajaan. Huajing. Tabib sakti, putriku tidak tahu cara bicara. Mohon jangan tersinggung. Benar, tabib sakti. Jangan masukkan hati ucapan anak kecil. Anak kecil, putri bangsawan kediaman Anda sudah dewasa kan? Tabib sakti, maafkan kelancanganku. Kulihat ada aura hitam di wajahmu. Dan warna hijau gelap di ulu hati. Ini pertanda ajal sudah dekat. Apa katamu? Kakak perempuan, beraninya kau mengutuk tabib sakti akan segera mati. Kau benar-benar mengira dirimu dewi ya. Berani sekali bicara omong kosong. Tabib sakti, mohon jangan tersinggung. Putri sulungku orang barbar dari pedesaan. Tidak tahu sopan santun. Maaf telah membuat Anda tertawa. Kurang ajar. Berani sekali kau tentukan hidup mati tabib sakti. Apa kau ingin mati? Cepat, minta maaf pada tabib sakti. Cepat. Setiap perkataanku adalah benar. Dia memang sudah dalam kondisi habis nyawa. Mengapa aku harus minta maaf? Kalianlah yang harus minta maaf. Dasar sombong, meremehkan orang.
Kakak perempuan, tahukah kau siapa tabib sakti ini? Kabarnya, dia adalah tabib kerajaan kepercayaan Baginda Kaisar. Dia mau mengobatimu. Itu hanya karena menghargai rajamu. Sekarang, kau berani memfitnah tabib sakti. Itu sama saja meragukan Baginda Kaisar. Nona Su, bagaimana kau tahu aku sakit parah? Apa kau mengerti ilmu medis saja? Aku adalah Dewi Sembilan Langit. 4 cara diagnosis tentu hal mudah bagiku. Apakah belakangan ini jantungmu sering nyeri? Setelah sekian lama, kepalamu juga ikut terasa sakit. Sudah minum Xiaoyaosan, tapi tetap saja sakit. Nadi kiri Guan, nadi kanan Cun. Kedua nadi kacau. Hidup mati tak menentu. Tabib Sakti, ini adalah gejala lumpuh indera dan denyut nadi energi turun. Tabib Sakti, apakah aku benar? Cih, berlagak sakti, memfitnah tabib sakti. Kurasa kau memang cari mati. Di hadapan tabib sakti, berani pamer keahlian. Bicara medis sembarangan, sungguh konyol. Anak durhaka, cepat minta maaf pada tabib sakti. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Su kita? Nona benar-benar orang sakti. Mohon Nona sudi membantu saya. Anda benar Nona muda, meski saya seorang tabib, penyakit aneh ini tak bisa kusembuhkan karena Anda tahu penyakitku. Pasti Anda punya cara mengobatinya. Penyakitmu masalah kecil, aku punya cara menyembuhkannya. Jika bisa sembuh, hamba tua ini akan sangat berterima kasih. Su Qingyao, tak kusangka selain berpura-pura, kau benar bisa mengobati orang. Sepertinya, cara liar orang pedesaan ini banyak sekali. Biarkan dia berpura-pura, nanti dia pasti akan menyesal. Mendiagnosis mudah tapi mengobati sulit. Aku ingin lihat sehebat apa kemampuanmu itu. Ilmu hitam apa ini? Bunda, dia tak mungkin benar bisa menolongnya kan? Aku belum pernah melihat cara ini. Kenapa aneh sekali? Ini bukan medis biasa, tapi seperti sekte sesat dukun jalanan. Anak durhaka, jika kau mencelakai tabib sakti, aku tak akan mengampunimu. Aku ternyata sudah sembuh total. Aku sudah membuatmu sembuh total, menghilangkan hawa jahat yang kotor, aliran darahmu sudah lancar sekarang. Benar saja, sejak menyerap milik Zuo Beishuan, energi roh bintang raja itu, energi rohku hanya bertahan sedikit, baru menyelamatkan 1 orang saja, sudah terkuras habis lagi. Untuk memulihkan energi roh sepenuhnya, aku harus segera menikah dengannya. Terima kasih Nona muda atas bantuannya. Hamba tua ini tak bisa membalasnya. Sejujurnya, hamba tua ini punya satu permintaan lagi. Mohon Nona muda sudi membantu. Nona Su, Baginda kini dalam bahaya besar. Hamba tua ini harap Anda gunakan kekuatan untuk menolong Baginda. Baginda sedang sakit. Apa? Baginda tidak menghadiri sidang pagi. Ya, sepertinya kesehatan beliau terganggu. Nona muda, Baginda saat ini adalah kakak pangeran. Beliau sangat menyayangi rajamu. Pangeran sangat menghargai Anda Nona Su, Edi untuk mengobati Baginda. Anda tidak boleh berpangku tangan. Baik, aku bisa menyelamatkannya, tapi penuhi 1 syaratku. Lancang mengobati Kaisar. Beraninya kau mengajukan syarat. Apa syaratnya? Aku ingin mandi suci bersama rajamu, Maafkan hamba tua ini yang bodoh. Apa maksudnya ini? itu mandi berdua, berendam bersama. Energi rohku saat ini tidak stabil. Zuo Beishuan si perjaka ini, air hujan yang telah dia rendami adalah kunci membuka meridianku. Hanya dengan memulihkan energi roh, aku baru bisa menolong Baginda. Pengobatan seperti ini belum pernah hamba dengar. Su Qingyao, apa yang kau katakan itu kata cabul. Tak sopan di depan umum. Benar-benar merusak kesucian. Kakak perempuan, apa otakmu sudah rusak? Mengapa begitu kotor pikiranmu? Cuy. Benar-benar wanita lancang yang genit. Nona muda, masalah Anda dengan rajamu akan segera hamba sampaikan agar rajamu segera menikahi Anda. Saat itu segalanya pasti terjadi. Mengenai mandi bersama itu, hamba rendah ini tak bisa memutuskannya. Sudahlah, tidak akan menyulitkanmu. Nanti, aku sendiri yang bicara pada Zuo Beishuan. Ini Tabib sakti karena ingin menyelamatkan Baginda. Tolong bantu siapkan 1 peralatan.
Bagaimana Apa Nona muda tunggu setengah hari? Hamba kirim barangnya ke kediaman Anda. Hamba tua ini pamit dulu. inilah bendanya, kini energi roh terbatas. Dengan adanya ini, aku bisa menyimpan energi roh yang sedikit ini ke cermin Bagua. Saat waktunya tiba, penyakit Baginda akan sembuh segera. Cermin Bagua, makna simbol jelas, semesta berputar, nasib pun tercipta, bedakan baik buruk, hati pun tenang, pecah, selesai. Siapa itu? Sepertinya aku terlalu khawatir. Su Qingyao, ternyata alasanmu bisa mengobati orang. Hanyalah berkat cermin Bagua ini. Jika aku mencuri cermin ini sekarang, maka aku bisa menggantikanmu untuk mengobati kaisar. Apa? Kau mau menggantikan wanita itu untuk mengobati Baginda? Putriku, kau tidak punya sihir. Bagaimana kau akan mengobatinya? Jika terjadi sesuatu yang buruk, itu adalah hukuman tipu raja. Bunda, jangan khawatir. Putrimu ini tahu apa yang dilakukan. Ku dengar, Biro Astronomi Kekaisaran sudah beri titah. Siapapun yang menyembuhkan Baginda akan mendapat jasa yang sangat besar. Kekuasaan dan status mudah didapat. Kesempatan yang sangat bagus ini tak boleh diberikan pada wanita itu. Tapi, kau tak bisa demi kaya raya mempertaruhkan nyawamu sendiri. Bunda, putrimu tahu mana yang penting. Lihatlah, bukankah itu hanya sihir jalanan? Putri Anda juga bisa. Bagua menetapkan citra yang jelas. Alam semesta berputar, keberuntungan muncul, membedakan nasib baik dan buruk. Hati menjadi tenang. Pecah. Bunda, dengan pusaka kemenangan ini, aku juga bisa menyelamatkan Baginda. Anda tenang saja. Baik, jika demikian, maka Bunda akan menikmati berkahmu seumur hidup. Tenang saja Bunda, kali ini. Aku pasti akan memberi pelajaran pada wanita murahan itu. Nona Su segera masuk ke istana. Baginda telah pingsan. Apa? Tunggu aku sebentar. Ayo pergi. Siapa itu? Energi naga di aula ini tipis, diselimuti aura kematian. Sepertinya nyawa kaisar di ujung tanduk. Beraninya kau menerobos istana pribadi Baginda. Lancang sekali. Pengawal, tangkap dia sekarang. Cepat minggir, jika tidak menyingkir, nyawa kaisar mungkin dalam bahaya. Lapor yang mulia. Ini adalah Nona Su yang hamba undang untuk mengobati Baginda. Ilmu medisnya luar biasa. Penyakit hamba tua ini disembuhkan olehnya. Mohon pangeran pertama, izinkan Nona Su memeriksa kondisi Baginda. Seorang gadis kecil berani mengaku ahli medis. Tetua Hua, Anda sebagai kepala tabib kerajaan, ternyata bisa tertipu barang palsu. Menurutku dia hanya seorang penipu. Yang mulia bijaksana, dia hanyalah penipu dari pedesaan. Yang mulia hamba adalah Su Zilan, putri Perdana Menteri.
Hamba punya resep mujarab untuk Baginda. Hamba harap Yang Mulia izinkan hamba mengobati Baginda. Suzilan. Ternyata dia adalah putri bangsawan kediaman Perdana Menteri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau Anda, putri bangsawan kediaman Perdana Menteri, ternyata mahir dalam ilmu medis. Yang Mulia mungkin tidak tahu. Hamba hidup menyendiri sejak kecil, tidak suka ketenaran. Karena itulah hamba tidak dikenal. Oh, Sejujurnya, hamba sedikit menguasai ilmu sihir. Yang Mulia lihatlah, ini adalah cermin sakti. Bisa membuat yang mati hidup kembali, dan punya efek bangkit lagi. Jika Yang Mulia tidak percaya, hamba bisa menunjukkannya. Bukankah ini cermin perungguku? Kenapa ada yang persis sama di tanganmu? akhirnya si tua ini hampir mati. Tak disangka muncul pengganggu di tengah jalan. Tunggu dulu. Barang curian berani menyelamatkan Baginda. Apa kau yakin bisa memakainya? Atau kau pikir dengan pusaka ini, pahala menyelamatkannya jadi milikmu? Sucinyau, apa yang kau bicarakan? Cermin Bagua ini jelas milikku. Jangan kau fitnah kejam di sini. Dua wanita rendah ini keterlaluan. Beraninya ikut campur urusanku. Berani menyelamatkan si tua itu. Nanti akan kubunuh kalian semua. Yang Mulia, aku benar bisa mengobati. Lihatlah sendiri. Bagua menetapkan wujud terang. Langit bumi berputar, keberuntungan lahir. Bedakan nasib, hati tenang, hancur. Hancur. Kenapa jadi begini? Wanita rendah, apa ini ulahmu? Sengaja ingin menjebakku. Emas sejati tak takut api. Jika mampu obati saja dia, Benar, pasti kau yang berulah, menghalangiku menolong kaisar. Yang Mulia, Anda harus menghukum wanita rendah ini. Dia berani mencelakai kaisar. Dukun lancang, berani mengganggu sakit ayahanda kaisar. Pengawal, bunuh wanita penipu ini sekarang. Siap. Lancang. Sucinyau, beraninya kau menyerang di depan pangeran pertama. Apa kau ingin memberontak? Yang Mulia, jangan lakukan itu. Kemampuan medis Nona Su sangat luar biasa. Hamba tua ini melihatnya sendiri. Penyakit hamba sembuh berkat dia. Hamba berani menjamin dengan nyawa. Mohon bermurah hatilah. Lepaskanlah Nona Su. Wajing, beraninya kau mengaku tabib sakti nomor 1. Kurasa kau sudah pikun. Pengawal, seret dia keluar. Pangeran pertama, Anda. Menganggap penipu sebagai harta karun. Sungguh sangat bodoh. Pengawal, bunuh dia sekarang. Siap. Cari mati, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh permaisuri rajaku. Apa dia benar-benar bibi kaisar yang ingin paman nikahi? Paman kaisar, keponakanmu tidak sengaja. Jika aku tahu bahwa dia adalah bibi kaisar, aku tak akan mengabaikan keluarga sendiri. Meski kaisar sedang tidak sehat, tapi 3 hari lalu sudah diobati dan minum obat. Kenapa tiba-tiba pingsan tak sadar? Bagaimana caramu merawatnya? Apa rencanaku meracuni? Si tua itu sudah terbongkar. Dia sudah tahu semuanya. Kudengar ulat santet Miao Jiang ini tak berwarna dan tak berbau, meski tak langsung membunuh setelah diminum, tapi akan menyerap energi jiwa manusia, membuat orang layu dan mati tua. Pak tua, tahta kerajaanmu akan segera menjadi milikku. Ayahanda Kaisar, silakan minum tehnya. Fokuslah pada pengobatan, serahkan hal lainnya padaku. ya. Berhenti.
Wanita penyihir, apa yang kau lakukan padaku? Su Qingyao, apa yang kau lakukan pada pangeran pertama? Si wanita rendah ini berani membunuh kaisar. Aku harus segera lari. Jika hukum klan berlaku, habislah aku. Paman Kaisar, beraninya kamu. Apa kamu mau bersekutu dengan penyihir ini untuk rebut tahta? Apa benar tidak apa-apa? Jangan cemas. Selanjutnya adalah kunci pengobatannya. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Kaisar pingsan karena marah padamu. Jadi, kunci pengobatannya adalah melampiaskan amarahnya. Benar-benar manjur. Pukul yang bagus. Lega sekali. Aku hampir mati sesak. Kakak Kaisar, Ini, tua bangka ini ternyata bangkit lagi. Asincalan, ayahanda Kaisar. Bodoh kau. Nona Su jelas-jelas sedang menyelamatkanku. Beraninya kau menghalangi? Apa? Kau berharap aku mati? Ayahanda Kaisar, putra mahkota salah. Aku mengaku bersalah. Zuo Beishuan, Sukinyao, kalianlah yang menghalangi hingga tua bangka ini bangkit lagi. Aku bersumpah, saat aku naik tahta nanti, akan kucincang kalian habis. Ayahanda Kaisar, meski aku bodoh, tapi hatiku tulus padamu. Aku menjagamu 3 hari. Anda tak makan minum, sudah tak tertolong. Tapi tiba-tiba, penyihir ini beraksi. Anda langsung bangun. Pasti penyihir ini sedang bersiasat. Dia bersama rajamu, ingin mencelakai Anda, Ayahanda Kaisar. Mencelakaiku? Hahaha. Zuo Yang, kau pikir aku sudah pikun? Mataku sudah rabun? Siapa yang punya niat jahat? Aku tahu sangat jelas. Aku punya hati mulia. Pimpin bijak dunia ini. Karena kau adalah pangeran. Kali ini kulepaskan kau. Hanya sekali. Pengawal, bawa pangeran pertama pulang. Biarkan dia renung diri. Baik. Ayahanda Kaisar, kesetiaanku padamu, saksi langit, paman Kaisar yang punya niat jahat, jangan sampai Ayahanda tertipu. Jalan. Baginda, apakah Anda merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih. Oh ya, aku belum tahu namamu. Selain itu, hadiah apa yang kau inginkan? Katakan padaku. Aku akan mengabulkannya. Tidak perlu hadiah. Baginda cukup datang makan pesta. Makan pesta. Pesta apa? Tentu saja pesta pernikahan hanya dengan segera menikahi pangeran. Aku bisa pulihkan energi roh. Kakak Kaisar, dialah yang kumohon restu nikahnya. Putri kediaman Perdana Menteri, Su Qingyao. Oh. Hahaha. Ternyata kamulah yang membuat Beishuan melakukan hal langka itu. Hahaha. Beishuan, seleramu sungguh bagus. Perdana Menteri Su membesarkan putri yang hebat. Tapi aku ingat Perdana Menteri Su bilang, bukankah nama putrinya Su Zilan? Dia adik perempuanku yang beda ibu. Oh, begitu ya.
Baiklah, kau adalah pahlawan raja hari ini. Aku izinkan kedua putri Su menikah ke istana. Perintahkan adikmu menikah dengan pangeran pertama. Saat itu, kau dan Yuyang menikah bersama. Ini adalah untung ganda. Haha. Kenapa? Apa kalian merasa ada yang salah? Tidak, tidak. Oh ya, Kaisar. Penyakit Anda sangat aneh. Ini tidak seperti keracunan atau masalah pada tubuh Anda, tapi seperti sejenis ilmu hitam. Ilmu hitam. Ya, itu dari Miao Jiang, sejenis ilmu hitam yang kuat, tapi tidak apa-apa. Beri aku waktu, aku bisa mengatasinya. Baik, maka aku serahkan hal ini sepenuhnya kepadamu. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani, sampai berani guna-guna aku. Terima kasih Baginda. Aku pasti selesai tugas. Ayah, bunda gawat, ada masalah besar. Ada apa putriku? Apakah di istana terjadi sesuatu? Ayah, bunda, kakak perempuan mengacau di istana pribadi dan ingin mencelakai Baginda. Pangeran pertama murka sudah menangkap kakak perempuan. Sepertinya dia akan dihukum mati. Aku sudah tahu, wanita rendah ini pembawa sial. Siapapun akan sial. Kali ini, dia akan membunuh kita semua. Keterlaluan. Anak durhaka ternyata begitu kejam. Ini akan membunuh kita semua. Orang tua ini seumur hidup dengan susah payah baru mencapai posisi ini. Tahu akan begini. Seharusnya dulu saat pergi ke pedesaan, langsung saja bunuh dia. Ayah, jangan marah dulu. Mari kita cari cara bagaimana menghadapinya. Putriku, apakah kamu punya ide? Katakan saja, tanpa ragu. Ayah, rencana sekarang, jika ingin jaga jabatanmu, sepertinya hanya dengan wanita itu, putus kaitan. Putus kaitan. Benar sekali Tuan Besar. Zilan benar, wanita ini kurang ajar, tak pernah anggap kita orang tua. Kali ini menyinggung bangsawan, lebih baik putus kaitan. Hapus dia dari silsilah. Baiklah, lakukan itu. Apa yang kalian lakukan? Kau anak durhaka berani membunuh kaisar di istana. Anggap nyawa keluarga Su seperti sampah belaka. Aku Su Chong Yue mulai hari ini. Ya. Anggap saja tak pernah punya anak sepertimu. Tanda tangani ini putus hubungan darah. Kau mau putus kaitan denganku? Anak durhaka, cepat tanda tangan. Apa kau yakin? Aku baru saja sembuhkan Baginda. Baginda, Cukup, tak perlu penjelasan. Kau wanita rendah yang sombong. Soal kau mencelakai kaisar, kami semua sudah tahu. Cepat tanda tangani surat putus kaitan ini. Apa kau ingin menyeret kami untuk menanggung dosamu? ternyata inilah ayahku. Bicara soal hubungan darah saat aku punya nilai guna, kau jemput aku dari pedesaan. Saat aku dalam kesulitan, bukan saja tak membantu, tapi kau malah buang sampah. Anak durhaka, sejak kau kembali, keluarga tak pernah tenang, kacau balau. Kini kau menyinggung pangeran, mencelakai kaisar, semua itu hukuman mati. Hanya dengan putus kaitan, keluarga kita baru bisa tetap hidup. Salahkan saja dirimu sendiri. Akan kutanda tangani, tapi jangan lupa semua di kediaman PM ini, termasuk jabatanmu. Kau dan juga kau, kalian sekeluarga jangan menyesal. Menyesal kau pikir kau siapa? Tepat sekali, kami sudah tidak sabar dengan pembawa sial sepertimu untuk segera putus hubungan. Titah Kaisar telah tiba. Nona muda kediaman Perdana Menteri terima titah. Gawat, habislah kita. Titah hukuman mati ini pasti akan datang. Kakak perempuanku tersayang, tenang saja. Setelah kau mati nanti, saat kau sudah sampai di dunia bawah, aku sebagai adik perempuan yang baik, pasti akan membakar banyak uang kertas untukmu. Baginda, memberikan titah Nona muda kediaman Perdana Menteri, Su Qingniao atas jasa tabib, maka ibu kandungnya Nyonya Jiang dianugerahi gelar Nyonya Mandat tingkat 1 sebagai bentuk penghargaan.
Terima kasih, Baginda. Apa? Apa titah ini salah? Kenapa jadi gelar Anumerta untuk Nyonya Jiang? Bagaimana bisa jadi begini? Karena hubungan kita sudah putus, maka kehormatan milikku ini tak ada kaitan dengan kalian. Aku akan ke aula leluhur sekarang. Beritahu Bunda kabar baik ini. Zilan, bukankah katamu Su Qingyao? Kenapa sekarang ada titah malah memberinya gelar? Aku juga tidak tahu kenapa. Saat aku pergi tadi, Baginda jelas sudah muntah darah. Aku, Nona muda kedua keluarga Su. Su Zilan terima titah. Zilan, Nona muda kedua kediaman Perdana Menteri Su Zilan. Cantik, cerdas, nama harum di Kyoto, cocok jadi pendamping pangeran. Dengan ini dinikahkan dengan pangeran pertama Zuo Yuyang. Pilih hari baik untuk menikah. apa menikahkanku dengan pangeran pertama? Kaisar, ingin menikahkan Zilanku. Bunda, aku tidak mau. Pangeran pertama sangat kejam. Kabarnya pelayan pribadinya, banyak yang disiksa sampai mati. Bunda, aku tak mau menikah dengannya. Bunda, Lancang, apa Nona Su ingin lawan titah? Perdana Menteri Su, berani sekali keluarga Su kalian. Jangan sungkan, Kasim. Zilan putriku bersama pangeran pertama adalah jodoh takdir, pasangan pas sekali. Kau menikah dengan pangeran pertama, kelak jadi selir kekaisaran, bahkan calon permaisuri. Di antara para pangeran, hanya dia yang paling berpeluang naik tahta. Nanti si Vrech Sukingyao itu harus berlutut saat melihatmu. Di mana lagi cari hal sebagus ini? Cepatlah terima titahnya. terima kasih Baginda. Bisa jadi ayah mertua pangeran. Setelah itu, bukankah aku jadi Adipati Agung? Sungguh luar biasa. Bunda, kenapa si Vrech itu bisa menikah dengan rajamu? Rajamu begitu tampan. Entah sudah, berapa banyak wanita memimpikannya. Putriku, jangan bicara sembarangan. Aku tetap ingin bicara. Siapa tak tahu pangeran pertama hanyalah orang bodoh. Sudah lemah tak berguna. Bahkan di mata kaisar, dia punya sifat lemah lunglai. Menyuruhku menikah dengannya. Aku sungguh tidak rela. Sudahlah, putri kesayanganku merasa sedih. Bunda tahu itu. Tenang saja saat hari pernikahan. Bunda pasti akan membuatmu menikah dengan sangat megah. Benarkah? Tentu saja. Mahar milikmu pasti yang terbaik. Ibunya si Vrech itu meninggalkan banyak barang bagus. Perhiasannya saja ada 50 peti. Saat kau menikah nanti, Bunda akan berikan semua itu sebagai mahar untukmu. Su Qingyao, apa gunanya kau nikahi rajamu? Saat hari pernikahan nanti, kau begitu miskin tanpa mahar, pasti akan tetap ditertawakan orang-orang. Su Qingyao, kau akan segera menjadi bahan tertawaan di Kyoto. Masih sempat main catur di sini. Katakan masalah apa lagi kali ini? Bunda sudah siapkan untukku 100 set mahar lengkap, sedangkan kau tak punya satu pun. Apa gunanya menikah dengan rajamu? Kau tetap akan ditertawakan orang. Jika aku tidak salah ingat, semua barang termasuk kediaman di rumah ini adalah milik bundaku. Kau bicara omong kosong. Apa aku bicara omong kosong? Tanya saja pada Su Chong Yue selama dia menjadi pejabat, apa dia pernah hasilkan $1? Apakah gaji kecilnya itu cukup untuk menghidupimu dan bundamu? Dia mengambil harta bundaku dan menjadikannya milik sendiri. Sekarang diberikan padamu putri selir sebagai mahar untuk pernikahanmu. Kau masih berani bilang punya 100 set mahar? Benar-benar tak tahu malu. Kalian tidak tahu malu. Dasar kau putri durhaka, berani menyebut nama ayah kandung, dan menghina seluruh keluarga kami. Tunggu saja kau, aku akan pulang lapor pada ayah, biar dia beri kau hukum klan, dan memukul mati anak durhaka ini. Bagus, pergilah sekarang juga. Toh kita sudah putus kaitan sekarang juga.
Kusuruh orang tuamu kembalikan semua barang milik bundaku. Titik energi, alam menyatu, selalu hoki, kembali. Nyonya, gawat Nyonya gawat. Mahar untuk nona muda kedua, semuanya telah menghilang, gudang juga sudah kosong. Apa? Pasti si wanita murahan itu. Akan kuhabisi dia sekarang. Sihir apa lagi yang kau pakai? Tentu saja mengambil kembali milik bundaku. Apa? Dasar kau pencuri, beraninya pakai sihir. Untuk mencuri maharku, ucapan bundaku memang benar. Kau sejahat ibumu yang rendah. Hentikan. Berani memukul calon selir kekaisaran. Cari mati. Pengawal, tangkap makhluk rendah ini. Beraninya kau memberontak, mencuri harta keluarga Su, memukul putri bangsawan Su. Hari ini, jika aku tidak memberimu pelajaran, kau takkan tahu siapa penguasa di rumah ini. Seserahan kediaman Pangeran tiba. Seserahan kediaman Rajamu tiba. Seserahan dari kediaman Pangeran tiba. Seserahan dari kediaman Rajamu tiba. Ada orang luar di sini hari ini, ya. Ayah takkan mempermasalahkannya dulu. Sekarang cepatlah kau berlutut, bersujud dan minta maaf padaku. Aku masih mau menjaga harga dirimu. Atau jangan salahkan ayah jika kejam. Dan akan menunjukkan wajahmu yang tidak berbakti itu. Aku tak berbakti, lalu bagaimana denganmu? Apakah kau seorang ayah yang baik? Sejak aku masih kecil hingga sekarang, pernahkah kau peduli padaku sekali saja? Dan bagaimana kau memperlakukan bundaku? Dia hanya pelayan pencuci kaki yang rendah, merangkak keranjang di belakang ibu matriark. Lalu melahirkan anak haram ini. Kau munafik menuduhku tidak berbakti, bahkan ikut menindas dan menghinaku. Pernahkah kau berpikir sejenak bundaku yang ada di dunia bawah tidak akan pernah bisa tenang di sana? Nona muda kedua apa itu? Ternyata dia lahir dari pelayan pencuci kaki. Pelayan pencuci kaki itu tidak bersih. Nona muda kedua ini, apakah benar putri bangsawan kediaman PM? Itu masih belum bisa dipastikan. Kau bicara omong kosong. Wanita rendah beraninya bicara lagi. Akan kurobek mulutmu itu. Apa yang kau takutkan? Sejak zaman dahulu, hamil 10 bulan lamanya, saat Suzilan kecil lahir prematur 7 bulan, yang aneh adalah dia lahir sangat sehat, seperti bayi cukup bulan. Tidak ada tanda-tanda kelahiran prematur sama sekali. Suzilan bukanlah putri bangsawan keluarga Su. Asal-usul Zilan itu rahasia. Bagaimana dia bisa tahu? Kau fitnah kejam. Ini adalah fitnah. Menghancurkan nama baikku. Aku tak ingin hidup lagi. Nyonya jangan. Anak durhaka, dia itu adalah ibumu. Beraninya kau memfitnahnya. Kau ingin membunuhnya. Kau lebih rendah dari binatang. Ayah, ibuku selalu setia padamu. Tak pernah ada niat lain. Su Qingyao ini ingin merusak nama baik ibu. Ayah harus membela ibu. Jika kalian tidak percaya, aku bisa pakai cermin masa lalu. Untuk menunjukkannya, kalian akan tahu kebenarannya. Jika bukan karena bundamu, mendengar pembicaraanmu dengan pelayan, kau berselingkuh dengan orang lain, bahkan sampai mengandung anak, sudah 2 bulan lamanya, aku sama sekali tidak tahu kau benar-benar sanggup melakukan hal yang begitu menjijikkan ini. Ayah bunda, ini semua salah putri kalian. Aku terima jika ingin dipukul atau dibunuh. Aku mohon pada kalian, jangan sakiti anak dalam kandunganku. Anak ini tidak berdosa. Kau sungguh bodoh. Pria liar itu sudah melarikan diri. Jika masalah ini sampai tersebar luas, kau bisa ditangkap dan dijatuhi. Hukuman kerangkeng. Apa kau tahu kau bisa mati? Bunda tolong selamatkan putri kalian. Aku tidak ingin mati. Tuan Besar, aku punya sebuah ide bagus. Anak tanpa status yang jelas barulah disebut anak haram. Asalkan kita biarkan putri kita mencarikannya sebuah status, maka semuanya akan menjadi sah. Maksudmu,
Su Chong Yue dari keluarga Su itu. Bukankah dia baru saja lulus ujian? Asalkan kita biarkan putri kita naik ke atas tempat tidurnya. Bukankah anak ini akan punya status? Wanita murahan. Bunda, Dasar jalang. Bunda, Tuan Besar, ini jelas-jelas adalah sihir dari wanita iblis ini. Jangan sampai Anda tertipu. Aku tak pernah mengkhianati Anda. Sungguh tidak. Masih mengelak. Lihat jimat jujur milikku. Katakan, Zilan sebenarnya anak siapa? Tuan Besar percayalah padaku. Zilan, bukan anakmu. Tapi anakku dan sepupu desa. Kau berani mengkhianatiku? Aku memang ingin mengkhianatimu. Tak hanya itu saja, aku bahkan ingin kau mati. Gawat-gawat, aku malah bicara jujur. Kau wanita beracun. Aku akan membunuhmu. jangan ayah. Jangan. Ini semua salahnya. Semua karena Jalang ini, dia yang berbuat jahat. Diam. Kau berani memukulku? Jangan panggil aku ayah. Engkau adalah anak haram dari wanita jalang ini. Selama bertahun-tahun ini, semua yang aku miliki telah kuberikan padamu. Aku sudah sangat tulus dan berkorban. Tapi pada akhirnya, aku malah jadi pria yang dikhianati. Tuan Besar, Ayah, Sudah kubilang jangan paksa aku. Sekarang kebenaran terungkap. Kalian harus tanggung akibatnya. Apa? Anak haram. Beraninya wanita ini jadi selir kekaisaranku. Pantas saja dulu, aku merasa mual melihatnya. Ternyata didikan keluarganya buruk. Pangeran tenanglah. Besok Anda menikah dengan Suzilan. Sebaiknya masalah ini kita selesaikan baik-baik. Keterlaluan. Dia benar-benar memalukanku. Turunkan standar pernikahan, menjadi sekadar selir saja. Selain itu, saat wanita rendah itu datang, suruh dia lewat pintu samping. Mengerti? Baik. Tak disangka kediaman PM punya rahasia seperti ini. Sepertinya Su Qingyao sudah banyak menderita. Saya juga baru dengar hal memalukan seperti ini. Permaisuri raja kita. Sungguh malang. Berikan perintah tambah 100 kotak seserahan. Aku ingin dengan megah menikahi Su Qingyao. Baik. Nikah dua klan, janji setia, jodoh abadi, serasi benar, bunga mekar, istri bijak, keturunan melimpah, makmur jaya, janji sehidup, tulis surat, janji nikah, terdaftar. Lihatlah, rajamu beri mahar megah untuk permaisuri raja. Rajamu sungguh sangat dermawan. Ya Tuhan, Nona Su menikah dengan sangat baik. Sukinya wanita jahat itu, jika bukan karena dia, mengambil semua harta keluarga kita. Mana mungkin aku menikah tanpa memiliki mahar sedikit pun. Bahkan tandu pengantin pun tak ada. Sama-sama putri Perdana Menteri, tak sangka yang dari pedesaan. Malah dibanding yang di kediaman PM, menikah lebih baik. Memang putri istri pertama, punya martabat tinggi. Benar sekali. Katanya Nona Besar Su, bagaikan terbang jadi Phoenix. Sungguh sangat beruntung. Membuat kita semua iri. Ya, lihat saja mahar ini, serta mahar megah ini. Di seluruh ibu kota, takkan ada orang kedua yang punya kemegahan ini. Sebaliknya, Suzilan tak punya mahar sama sekali. Sungguh sangat memalukan. Sukinyao, tunggu saja pembalasanku. Aku takkan melepaskanmu begitu saja. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat nanti. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan rajamu. Sudah sepatutnya berbagi kebahagiaan dengan rakyat. Pengawal, berikan hadiah.
Waktunya telah tiba. Silakan pengantin naik ke tandu. Hidup pangeran. Hidup permaisuri raja. Hidup pangeran. Hidup permaisuri raja. Hidup pangeran. Hidup permaisuri raja. Di hari pernikahan ini, biarkan aku menambah keberuntungan, berkah melimpah, pertanda baik muncul. Kupu-kupu datanglah, bangkitlah. Lihatlah, kupu-kupu itu. Kupu-kupu. Banyak sekali kupu-kupu. Beraninya di hari pernikahanku, mencuri perhatian dariku. Aku mengutukmu mati mengenaskan. Apakah yang mulia? Masih di ruang kerja? Pergi dan undang lagi. Tapi Nona Muda, malam ini hamba sudah mengundangnya 3 kali. Yang mulia tetap tidak datang, saya... Pergi saja jika disuruh. Jangan banyak bicara. Baik. Kau sangat cantik malam ini. Bagus sekali. Akhirnya kita malam pertama, Zuo Beishuan. Lalu selanjutnya, apakah aku bisa melakukan itu denganmu? Yang mana? Dia ingin melakukan itu denganku. Apa maksudnya itu? Baiklah, meski pangeran ini menikah karena transaksi. Tapi, jika kau membutuhkannya, aku bisa menyerahkan diriku padamu. Menyerahkan diri, jangan harap Zuo Beishuan tahun ini. Jaga kesucianmu baik-baik. Tubuhmu yang lemah ini. Tidur dengan wanita akan mati lebih cepat. Pelayan, siapkan air. Aku ingin mandi dengan pangeran. Diam. Zuo Beishuan. Kenapa lari? Kembali. Pria dan wanita harus menjaga jarak. Aku. Air hujan milikmu adalah kunci pemulihanku. Cepat mandi bersama. Tak kusangka saat ajalku mendekat, aku akhirnya punya rumah. Tak perlu, beritahu mereka. Suruh para pelayan pelankan suara. Jangan ganggu tidur permaisuri raja. Baik, Tidur yang sangat nyenyak. Permaisuri Raja, apakah Anda sudah bangun? Sudah, masuklah. Bangunlah. Dari mana asal semua barang ini? Menjawab Permaisuri Raja, ini semua disiapkan pangeran khusus untuk Anda. Demi mengumpulkan barang-barang yang disukai wanita, pangeran benar-benar berusaha keras. Hamba sudah melayani bertahun-tahun. Belum pernah melihat pangeran begitu peduli pada wanita manapun. Permaisuri Raja adalah yang pertama. Zuo Beishuan ini lumayan juga. Meski ini hanya kesepakatan, tapi dia sangat murah hati. Pangeran, apa yang sedang Anda lakukan? Hati-hati. Tidak apa-apa.
Pangeran sangat baik pada permaisuri raja. Benar sekali. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Aku ini ahli mistik yang hebat. Tidak bisa. Harus diobati. Sudah. Beberapa hari ini, kamu harus tenang. Pulihkan lukamu. 3 hari lagi, saatnya pulang ke rumah. Hanya pulang ke rumah, bukan hari yang penting. Penting. Ini lencana pengelola kediaman raja. Bawalah ini. Pulang ke rumah dengan bangga. Jika butuh sesuatu nanti, suruh pelayan membelinya. Ingin melakukan apapun, perintahkan saja mereka. Uang milikku ini, pakailah sesukamu. Zuo Beishuan sungguh sangat baik. Dan juga Ini adalah pilihlah baju yang kamu suka. Kamu satu-satunya istriku. Jangan sampai diremehkan. Qing Yao menderita sejak kecil, dihina oleh keluarganya. Aku harus lebih baik padanya, agar penderitaan yang dialaminya bisa terbayarkan. Zuo Beishuan. Kamu sangat baik padaku. Terima kasih ya. Bunda. Bunda. Putriku, ada apa ini? Apa yang terjadi? Bunda. Pangeran pertama terus menyiksaku. Aku sungguh tak tahan lagi. Aku ingin cerai damai. Jika tidak, aku akan mati dipukuli. Putriku, kenapa kau terluka begini? Biarkan Bunda lihat. Apa selir kekaisaran sedang histeris? Bukankah kau jatuh sendiri? Kenapa malah menyalahkanku? Konyol. Bicara omong kosong apa? Hal seperti ini jangan dibahas lagi. Karena kau di kediaman pangeran, kau harus utamakan kepentingan pangeran pertama. Tuan Besar, tega sekali kau pada Zilan. Diam, Bunda. di sini bukan tempatmu untuk bicara. Jika engkau banyak bicara lagi, aku akan menceraikanmu juga. Aku sekarang sudah di pihak pangeran pertama ke depannya. Akan dukung pangeran pertama untuk naik takhta ke depannya. Siapapun yang merusak rencananya, aku akan membunuhnya. Pangeran pertama. Perdana Menteri Su memang bijak. Kakak perempuan, kenapa pulang sendirian? Apa rajamu tidak ikut bersamamu? Sepertinya wanita ini hidupnya jauh lebih buruk dariku. Meski pangeran pertama memukulku, dia tidak mengabaikanku. Kakak perempuan, hari-harimu di kediaman rajamu sepertinya lebih menderita dariku. Dasar tidak berguna. Mungkin diusir oleh keluarga suaminya. Anak durhaka. Benar-benar memalukan kediaman PM. Suamiku masih sangat menyayangiku, tidak sepertimu. Sudah menikah tapi tetap tidak disayang. Wajah sial. Jelas-jelas habis dipukuli untuk apa berpura-pura penuh luka di sekujur tubuh. Masih saja pamer kemesraan. Dasar wanita murahan. Apa yang kau bicarakan? Aku dan pangeran pertama sangat mesra. Kau pulang ke rumah, rajamu bahkan tidak menemanimu. Dia pasti tidak menghargaimu. Tuan Besar, dari kediaman rajamu mengirimkan 20 kotak hadiah, katanya pangeran. Yang menyuruhnya, sekarang di depan gerbang kita, sudah penuh sesak. Aku kira kakak perempuan menikah dengan rajamu, hidupmu akan menjadi sangat baik. Ternyata kau hanyalah sebuah mainan saja. Acara pulang ke rumah yang sepenting ini hanya diselesaikan dengan beberapa hadiah. Suamiku bahkan tidak menampakkan wajahnya. Ternyata dia ada di kediaman raja, bicara omong kosong yang bodoh dan sangat menyebalkan. Sudah ku bilang kan, rajamu itu berkuasa tinggi. Mana mungkin dia menganggap serius gadis liar dari pedesaan ini. Tuan Besar, sudahlah dia hidup buruk di sana. Dia bahkan membuat mereka meremehkannya. Menantu ini pun tidak menganggapmu sebagai ayah mertua. Dengan serius,
Su King Yao, dasar tidak berguna. Apa gunanya aku membesarkanmu? Aku tidak berguna. Lalu bagaimana dengan dia? Apa gunanya dia? Coba katakan padaku. Barang-barang di depan pintu itu semuanya adalah hadiah pulang ke rumahku. Apa yang dia bawa saat pulang? Kau, Apakah adik perempuan pulang dengan tubuh penuh luka? Mungkinkah kau dipukuli di rumah suamimu? Sungguh tidak disangka. Pangeran pertama, kau terlihat begitu tampan, tapi ternyata kau pria kasar, Permaisurimu. Jaga ucapan dan tindakanmu. pria yang memukul wanita. Tidak akan berakhir dengan baik. Lancang. Siapa yang berani menyentuhku, akan kupatahkan tanganmu. Tanganku, Bunda, bagaimana keadaanmu? tanganku, Kalian pikir kalian itu siapa? Beraninya kalian menyentuh orangku. Pangeran, salah paham. Ini semua hanya salah paham. Ini cuma pertengkaran keluarga, bukan masalah besar. Salah paham. Pangeran, meskipun Su King Yao adalah istrimu, tapi dia orang kediaman Perdana Menteri. Saat pulang ke rumah kali ini, lupakan soal dia tidak hormat, tapi sekarang dia malah menggunakan status permaisuri raja untuk menindas kami semua. Aku benar-benar terpaksa baru menghukum anak durhaka ini dengan tanganku sendiri. Benar, Pangeran. Kakak perempuan memang sombong. Ayahanda benar-benar tidak punya pilihan selain memberinya pelajaran. Paman Kaisar. Sukinyao pakai sihir dan status. Menindas selir kekaisaran saya. Dia sangat angkuh dan sangat keterlaluan. Apa paman akan melindunginya? Malas aku menjelaskannya. Siapapun yang menghina permaisuri raja, tampar mulutnya. Sebagai istri pangeran, kamu adalah simbol dari kehormatan kekaisaran. Jika kau tak bisa mendidiknya, maka aku tidak keberatan mengirimnya ke biara-biarawati agar dia bisa menenangkan diri. Suamiku tolong aku. Paman Kaisar. Anda ingin melindungi Sukinyao. Memang aku melindunginya. Lalu kau mau apa? Menurutku, pangeran pertama sudah buta cinta, tak pantas bertahta. Bahkan hal benar dan salah tidak bisa kau bedakan. Coba katakan, apa kakak kaisar berani menyerahkan takhta padamu? Zuo Beishuan. Kau berani mengancam pangeran. Jangan lupa, kakak kaisar tidak hanya punya kamu sebagai seorang pangeran. Menurutku, pangeran kedua dan pangeran ketiga jauh lebih baik darimu. Kau berlutut dan minta maaf pada bibi kaisar. Kau berani memukulku di depan umum dan menyuruhku minta maaf padanya. Aku tidak mau. Cepat minta maaf. Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran malam ini. Tidak mau. Pengawal. Ambilkan surat cerai. Pangeran pertama, tolong jangan lakukan itu. Jika Anda menceraikan Zilan, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Pangeran pertama jangan gegabah. Kenapa kau masih diam saja? Cepat berlutut dan minta maaf. Dalam situasi seperti ini, janganlah keras kepala. Aku. Kakak perempuan, maafkan aku. Adik perempuan telah menyinggungmu. Mohon ampuni aku. Aku tidak ingat punya adik perempuan sepertimu. Karena surat putus sudah ditandatangani, maka mumpung hari ini pulang ke rumah, aku akan benar-benar perhitungan dengan kalian. Sekarang tolong kembalikan semua barang peninggalan Bunda. Serahkan semuanya padaku dari kediaman ini. Segera angkat kaki mulai sekarang. Aku dan kalian bukan lagi keluarga. Apa kau mau mengusir kami? Kau anak durhaka, kau sudah keterlaluan. Su King Yao, aku sudah minta maaf. Kenapa kau begitu kejam? Surat putus itu kalian yang memaksaku tanda tangan. Kenapa mau ingkar janji? Pengawal, usir mereka keluar. Baik. Tunggu. Lucuti semua pakaian dan perhiasan mereka. Utang mereka pada Bunda. Harus dibayar dengan bunganya. Berhenti kalian semua. Su kediaman PM ini adalah hasil jerih payahku, tak ada hubungannya dengan bundamu. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusir kami. Kau punya uang, dasar kau manusia berhati binatang, lelaki busuk. Uangmu itu
pasti habis untuk simpananmu. Segala kebutuhanmu di kediaman ini dari makan sampai tidur. Mana ada yang bukan pakai uang bundaku? Kau masih berani bicara begitu? Jika kau tidak terima, kita bisa ke kantor pemerintahan untuk mencari keadilan. Lakukan. Suamiku tolong aku. Berhenti kalian semua. Paman Kaisar cukup sampai di sini. Bagaimanapun dia, Perdana Menteri, meski Anda berkuasa tinggi, tindakan Anda ini rasanya sudah keterlaluan. Keterlaluan? Menurutku Perdana Menteri, memang tangannya tidak bersih. Yang mulia jangan sembarang bicara. Saya selalu bekerja keras dan jujur dalam melayani. Masih berani berdalih? Orang-orang di daftar ini, kau kenal mereka kan? Mereka semua adalah pelanggan yang kau atur. Soal jual jabatan itu sudah kulaporkan pada Kaisar. Baginda sangat murka dan menyerahkannya ke Menteri Pengadilan Tinggi. Pangeran, Pangeran, tolong ampuni Tuan Besar kami. Bagaimana bisa begini? Ayah, apakah semua ini benar kau yang melakukannya? Suamiku, aku mohon padamu, selamatkanlah ayahku. Tolong mintakan pengampunan baginya. Paman Kaisar, Perdana Menteri telah mengabdi lama. Meski tak berjasa, dia sudah bekerja keras. Lagi pula Suzilan adalah istri pangeranku. Mohon Paman Kaisar, demi kehormatanku, bermurah hatilah dan lepaskanlah mereka. Keponakanku tersayang, kenapa kau begitu bebal? Baru saja kukatakan kau tak bijak. Sekarang kau malah curang hukum. Sepertinya takhta ini memang bukan takdirmu. Pengawal, usir mereka semua dari sini. anak durhaka, aku ini ayahmu. Lagi pula, yang tergantung di sini adalah Papa nama, kediaman Perdana Menteri. Kau berani mengusirku. Kau Kediaman Perdana Menteri. Papan nama hadiah dari Baginda. Sudah lama kau jual, beraninya kau mengungkitnya. Cepat pergi dari sini. Memang wanita pilihanku. Sukinyau kau rebut rajamu, buatku nikahi pangeran pertama, si cabul itu. Sekarang kau bahkan ingin mengusir seluruh keluarga kami. Aku takkan melepaskanmu. putriku. Sekarang aku dan ibumu diusir dari kediaman PM. Tak punya tempat tinggal, bisakah kau pinjamkan ayah sedikit uang agar kami bisa menetap? Suamiku, lihatlah orang tuaku kesulitan. Bisakah kau bantu mereka? Ini, Aku adalah ayah mertua dan sekutu yang mulia. Kementerian Pendapatan dan Hukum sudah aku kerahkan untuk memihakmu demi melayani yang mulia. Aku yakin yang mulia takkan membiarkanku begitu saja. tentu saja, nanti aku akan utus orang membawakan kalian uang untuk membantu kalian. Aku sudah tahu, saat ada masalah, suamiku yang terbaik bagiku. Wanita murahan. Saat ayahmu tak berguna lagi, dan aku naik takhta, orang pertama yang kuhabisi adalah sampah sepertimu. Ada apa? Kenapa tiba-tiba batuk parah sekali? Kamu gawat, kondisi Zhuo Baishuan memburuk. Tidak. Racun yang lama. Sudah sembuh. Ini racun guna-guna baru. Sepertinya pengirim guna-guna ini ahli sihir, bahkan menguasai ilmu hitam. Sialan. Apa ada cara menyelamatkanku? Ada. Aku Dewi Sembilan Langit untuk menyelamatkanmu. Saat ini hanya bisa melakukan malam pertama denganku. Gunakan tubuh istimewaku untuk menangkal guna-guna itu. Tidak, jangan. Kita, meski kita sudah menikah, tapi hanya perjanjian formal. Aku pria tidak masalah. Tapi jika kau menikah lagi, kau akan dipandang rendah. Sudah saat seperti ini, kau masih peduli soal formalitas kosong. Apa kau tidak mau hidup? Aku
Sayang, dengarkan aku. Untunglah hanya penampilanmu yang berubah, tubuhmu sudah tidak apa-apa. Masih bisa diselamatkan. Sudahlah, jangan berlebihan. Aku sudah melihat semuanya semalam, penampilanmu semalam, sangat hebat. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Ini adalah Jangan takut, kau terkena kutukan dari sekte sesat, sihir 5 ajal. Sihir ini sangat kejam. Sang penyihir akan menggunakan rambutmu dan tanggal lahirmu untuk mengutukmu, memikat jiwamu, mengambil energimu. Akhirnya membuat organ dalammu menua dengan cepat dan mati. apa? Jangan khawatir, siapa aku ini? Aku adalah sang Dewi Sembilan Langit. Meski lawan sangat hebat, di hadapanku hanyalah seekor udang kecil. Terlebih lagi, semalam aku menyerap sepanjang malam energi raja milikmu. Kau tak tahu betapa murninya itu. Sekarang energiku sudah pulih sepenuhnya. Tenang saja. Aku akan melindungimu. Yang mulia, inilah orang yang Anda cari, Guru Surgawi Ma yang hebat. Tenang saja Bunda. Ku dengar kabar bahwa Guru Surgawi Ma ini memiliki sebuah ilmu gaib yang tak terduga, bisa sembuh ajaib, dan juga bisa tukar jiwa. Kali ini, kita harus membuat si murahan Suking Yao itu menderita tanpa henti, hingga ingin mati saja. Bagus sekali. Berani melawanku. Dia tidak mengukur diri. Apakah dia punya kekuatan? Aku sudah setuju berbagi dunia dengan Guru Ma. Kali ini, dia pasti akan mati. Suking Yao, setelah rajamu mati, bersiaplah menjadi janda. Berkat yang mulia, mulai sekarang keluarga kita akan mengikuti yang mulia untuk sukses besar dan hidup kaya raya. Memang Zilan kita sangat pengertian, ya. Rambut-rambut ini tanda maut rajamu. Tak lama lagi, dia akan menua seperti kakek usia 70. Saat itu tiba, tak peduli Suking Yao menguras energi rohnya, tetap percuma saja. Bukan hanya itu. Guru Surgawi Ma bilang, jika Suking Yao mencoba selamatkan Zuo Beisuan, maka dia sendiri akan terkena luka balik. Rambut memutih semalam, wajahnya menua renta. Pada saat itu, kita bisa fitnah dia atas kematian rajamu. Dengan begitu, dia pasti akan mati. Bagus, ya. Ini rencana cerdik dari Dayung. Pulih dengan baik. Sepertinya hari-hari ini aku tidak sia-sia. King Yao, ada yang ingin kukatakan? Jika bukan karenamu, aku sudah mati berkali-kali. Apalagi hari itu, kau rela berkorban demi aku. Tidak apa-apa. King Yao, tenang saja. Aku akan bertanggung jawab. Haruskah seformal ini? Yang mulia, Baginda mengadakan pesta, meminta Anda dan Permaisuri Raja untuk segera hadir. Kapan? Besok. Besok. Saatnya untuk mengakhiri ini. Baginda dalam keadaan sehat walafiat, perjamuan ini diadakan untuk merayakannya. Ku dengar permaisurimu juga akan datang hari ini. Entah orang seperti apa dia itu. Ku dengar dia itu putri yang durhaka, menindas ibu sah dan menghina adik perempuanku. Hanya rajamu saja yang menganggapnya sebagai permata. Lihat itu permaisurimu. Wajahnya benar-benar seperti rubah penggoda.
Pantas saja rajamu bersikeras menikahinya. Rajamu, Anda adalah bangsawan agung. Permaisuri tumbuh besar di pedesaan sejak kecil. Dia tidak berpendidikan dan tidak tahu tata krama. Anda menikahi gadis desa sebagai permaisuri. Apa Anda tidak takut merusak martabat keluarga kerajaan? Tuan Sensor Agung benar sekali, Pangeran. Wanita ini memang cantik, tapi untuk menjadi permaisuri raja di Zhao Agung kami, kebajikan adalah yang terpenting. Menurutku, lebih baik dia jadi selir saja. Kurang ajar. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menilai permaisuriku? Percaya atau tidak, hari ini juga akan kubuat darah kalian tumpah di sini. Ampun, rajamu. Ampun. Paman Kaisar, hari ini Baginda mengadakan perjamuan. Anda menegur para menteri di depan umum. Rasanya kurang pantas. Apakah seperti ini rasanya terkena kutukan 5 ajal? Pengawal, bawakan hadiah dari pangeran ini. Naga. Naga. Ini terlihat seperti naga, tapi sebenarnya hanya seekor ular. Ini hanyalah tipuan untuk membodohi orang. Jika aku tidak salah ingat, ini adalah sihir ilusi yang sering digunakan oleh sekte sesat tingkat rendah. Sudah lama menghilang, ternyata masih ada orang yang mempelajarinya. Ini naga sungguhan. Benar. Suamiku, benda ini sangatlah jahat. Aku takut orang di balik semua ini adalah orang yang mencelakaimu. Baginda tiba. Salam sejahtera, Baginda. Bangunlah. Tadi aku mendengar keributan dari luar. Ini. Benda apa ini? Ternyata naga sungguhan benar-benar ada. Ayahanda Kaisar naga sejati tentulah Anda. Ini naga bumi yang kucari khusus untukmu. Setelah dimakan, wibawa naga akan terpancar dan memperpanjang usia Anda. Memperpanjang usia? Mungkinkah ini adalah benda keabadian yang ada dalam legenda? Memperpanjang usia. Mungkinkah ini adalah benda keabadian yang legendaris? Putra Anda ingin mengenalkan seseorang. Namanya Guru Surgawima. Ia bisa melakukan segalanya, bahkan hal yang mustahil. Jika Baginda merasa penasaran, tanyakan saja padanya. Cepat, persilakan masuk. Baik. Hanya membawa seekor ular kecil, berani memalsukannya. Menipu Baginda menyebutnya pemanas bumi, dan bilang bisa memperpanjang usia. Kau. Baginda, aku juga punya hadiah untukmu. Di dalam labu ini ada pil abadi buatanku, tak hanya menyehatkan organ dalam, membersihkan seluruh tubuh, tapi juga mengusir roh jahat. Pilmu juga bisa memperpanjang usia. Cepat biarkan aku melihatnya. Di kehidupan sebelumnya, pil abadi yang aku buat sangatlah tak ternilai, bahkan sulit didapat putri bangsawan. Baginda, hati-hati pil itu beracun. Baginda ada masalah dengan labu ini. Wanita ini berlatih ilmu hitam. Kelihatannya seperti memberi pil obat. Tapi sebenarnya pil ini telah lama direndam dalam lipan darah di dalam labu. Memakannya tak akan memperpanjang usia, malah akan membunuhmu. Apa? Terakhir kali Baginda diracuni. Itu juga perbuatannya rambut putih rajamu. Juga karena penyihir ini telah menghisap energinya. Beishuan, rambutmu itu? Baginda, seperti kata Guru Surgawima, memang ada yang ingin mencelakaiku. Tapi pasti bukan perbuatan permaisuri raja. Ternyata dialah orangnya. Sekte sesat yang mengutuk Zuo Beishuan karena kau datang sendiri kemari. Maka nanti jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Lancang, tahukah kau permaisurimu adalah penyelamat nyawa aku? Kau memfitnahnya seperti ini. Apa kau sudah bosan hidup? Pengawal, seret dia keluar dari sini. Ayahanda Kaisar, Guru Surgawima itu dewa. Anda tidak boleh menyinggungnya. Tunggu sebentar. Baginda harap tenang dulu. Jika Anda tidak percaya padaku, mari kita buka labu ini. Dan lihat sendiri. Lipan darah ada di dalam labu ini. Ternyata kau pencuri tua yang berulah di balik layar. Lihat bagaimana aku mematahkan sihirmu. Trik murahan, beraninya engkau di depanku, pamer kemampuan, sungguh tidak tahu diri. Hanya dengan trik kecil ini, kau berani menipu orang hari ini. Akan kuberi kau pelajaran serius, agar matamu terbuka lebar.
Sekarang kau tahu kekuatanku kan? Selanjutnya akan kutunjukkan pada semua orang wajah asli penyihir sepertimu. Baginda, silakan lihat di dalam labu ini adalah lipan darah ini. Ayahanda Kaisar, orang yang sangat durhaka ini. Anda harus segera panggil orang, seret mereka keluar, dan beri hukuman mati. Wanita penyihir, hukuman mati. Lebih baik kalian buka mata lebar-lebar di dalam labuku ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini, Bagaimana mungkin ini terjadi? Guru Surgawi Ma, apa yang sebenarnya terjadi? Tadi aku jelas-jelas sudah merapal mantra. Jelas apa? Jelas-jelas kau sudah menukar lipan darah itu sebelumnya. Kenapa sekarang jadi pil obat? Benar kan? Tukar apa? Omong kosong. Apakah ini omong kosong? Lihat saja wajahmu sendiri dan kau akan tahu. Guru Surgawi Ma, ada apa dengan wajahmu? Permaisurimu, apa yang sedang terjadi? Baginda jangan khawatir. Mantranya telah kupatahkan. Dia hanya terkena luka balik. Mana mungkin 5 ajal. Kenapa bisa berpindah ke tubuhku? Bagaimana engkau melakukannya? Dengan kemampuan rendahmu ini, berani sekali berbuat jahat. Kembalilah berlatih ratusan tahun lagi. Penyihir, berani menjebakku. Kau cari mati. Kaulah yang cari mati. Mana mungkin? Hanya 1 jurus mematahkan ribuan ular milikku. Kurang ajar. Zuo Yuyang, lihatlah siapa yang kau bawa. Orang macam apa mereka? Apa kalian menganggap aku bodoh? Ampun Ayahanda Kaisar. Ini semua ide pendeta sesat itu, tidak ada hubungannya denganku. Aku juga telah ditipu olehnya, dan tidak menyangka. Dia berani melakukan hal yang sangat keterlaluan ini. Pengawal. Seret pendeta sesat ini keluar. Potong lidahnya. Jangan, ampuni hamba Kaisar. Ampuni hamba Kaisar. Jangan Kaisar. Kaisar anjing, ampunilah selagi kau bisa. Engkau ingin aku mati. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Pengawal, lindungi aku. Pendeta sesat jangan sombong. Seni gaib belaka, ternyata hanya begini. Mana mungkin sebanding dengan ilmuku? Wanita sialan, aku akan membunuhmu. Pengawal. Permaisurimu, pahlawan raja. Berikan hadiah. Anak durhaka. Apa kau tahu dosamu? Ayahanda Kaisar ampuni aku. Ayahanda Kaisar, mohon ampun. Putramu ini bersalah. Aku kira pendeta sesat ini adalah orang yang benar. Maka aku mengundangnya ke istana untuk meramu obat untukmu. Aku juga telah ditipu oleh pendeta sesat ini. Ayahanda Kaisar, ampuni aku. Pengawal. Sampaikan titahku. Pangeran pertama membawa pendeta sesat dengan niat yang jahat, ingin membunuh kaisar. Cabut gelar pangerannya. Jadikan dia rakyat jelata, segera buang ke perbatasan. Jangan pernah kembali ke ibu kota. Jangan Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar. Jangan. Bawa keluarga Perdana Menteri Su ke hadapan aku. Perdana Menteri Su, kalian sekeluarga berbuat jahat. Rajamu sudah menyelidiki semuanya hingga tuntas. Apa kalian punya pembelaan? Mohon Baginda, demi pengabdian hamba. Selama bertahun-tahun di istana, ampuni nyawa hamba ini. Pengabdian bertahun-tahun, jual beli jabatan kau sebut lelah. Baginda ampuni kami. Baginda mohon ampuni kami. Baginda, itu semua pangeran pertama. Tidak, itu pangeran yang digulingkan, yang memaksa kami melakukannya. Hamba ini tak berniat mencelakai Baginda. Pangeran pertama memaksa kalian. Apa? Sekarang setelah terbongkar, kalian mulai saling menyerang? Aku tidak buta. Keluarga Perdana Menteri bersekongkol dengan pangeran pertama, melakukan pengkhianatan, berniat memberontak, masukkan semua ke penjara langit, tunggu hari eksekusi. Baginda ampuni hamba. Baginda. Akhirnya semuanya sudah selesai. Rasanya suasana hatiku jadi lebih baik. Xing Yao, jalanlah lebih pelan sedikit. Aku tidak serapuh itu
Meskipun aku sedang hamil sekarang, tapi percayalah, aku masih bisa membawa putri kita terbang dan menjelajah dunia. Kapan aku pernah meragukanmu? Hanya saja, sudah hampir jadi bunda, masih saja kekanak-kanakan. Aku hampir jadi bunda berkat jasa siapa? Ini salah siapa? Bukankah ini salahmu? Malam itu, Salahku, semua salahku. Suamimu ini telah membuat Nyonya menderita. Setelah bayinya lahir, kita akan keliling dunia. Nyonya ingin pergi kemana dulu? yang kamu katakan sebelumnya, tempat kue osmanthus yang paling enak, itu di mana lalu negara dengan banyak si cantik bermata biru. Dan juga itu negara penghasil mutiara naga. Aduh, bagaimana ini? Agak sulit memilih. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita akan kunjungi semuanya. Semua tempat yang ingin kamu datangi. Kita akan lihat semuanya sepanjang jalan. Kita masih punya banyak waktu. Sisa hidup ini, apapun maumu, akan aku turuti. Sebenarnya kemana saja boleh, asalkan kamu menemaniku saja. Aku akan selalu menemanimu. Takkan terpisahkan seumur hidup.